Haleluya. Berapa musim telah kita lewati bersama Tuhan. Dia tetap setia. Kita tetap ada sampai hari ini karena kasih setianya. Masih lemes rasanya. Diajak olahraga ini nanti. Haleluya. Kebaikan Tuhan tak pernah habis di hidup kita semuanya. Karena Dia Allah yang setia. Dia berfirman dan dia melakukannya dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang dahsyat, Allah yang menyembuhkan. Menjadi pengakuan di dalam setiap kehidupan kami bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang termulia, tidak bisa dibandingkan dengan seluruh dunia ini, tidak bisa dibandingkan alam semesta dan jagat raya, karena begitu mulianya Tuhan yang mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, mari kita pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu selamat selain daripada nama Yesus. Dan segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Biarkan sejenak firman-Mu akan diperdengarkan kepada kami. Firman yang menguatkan, firman yang meyakinkan kami. Hanya ada Allah satu saja, yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu yang maha suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, di pagi hari ini, firman Tuhan akan saya berikan tema Nama Allah Tritunggal dahulu dan sekarang. Jadi pada zaman dahulu itu Allah Tritunggal sudah ada, dan sampai hari ini Allah Tritunggal itu tetap kita yakini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Siap juru baca saya, saudara Juli. Keluaran 3 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat 15. Iya. Inilah firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Ya, apa kata Tuhan? Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Iya. Tuhan Allah nenek moyangmu, Iya. Allah Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ishak, dan Allah Yakub. iya, Allah Yakub. Ada 3 pribadi yang disebut di situ. Itulah nama Allah. Lanjutkan. Telah mengutus aku kepadamu. Ya. Itulah namaku. Itulah namaku. Ya. Untuk selama-lamanya. Ya. Dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah disebutkan bahwa nama Allah itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dikatakan di situ, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi hingga hari ini, ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kita akan belajar tentang histori daripada Abraham atau riwayat daripada Abraham, bahwa Abraham ini pada proses awalnya adalah dipanggil oleh Tuhan. Ya, kenapa di situ disebutkan ada Allah Abraham, ya?
Allah Ishak. Nanti kita belajar tentang 3 pribadi ini. Yang pertama adalah Abraham yang disebut di situ, yaitu kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ini riwayat daripada Abraham ya, sebelum menjadi Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Ya. Inilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Ya. pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Ya. dan memberkati engkau Ya. serta membuat namamu masyhur, Ayat 3. dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Ya. dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun Ya. ketika ia berangkat dari Haran. Ya, kalau kita belajar tentang histori atau riwayat Abraham, Abraham ini dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tapi Abraham itu taat ya. Abraham itu menurut, walaupun dia belum melihat bagaimana daerah yang akan dituju oleh Abraham, tapi Abraham itu pada saat itu masih bernama Abraham. Ya, dia nurut saja apa katanya Tuhan. Jadi walaupun belum melihat apa yang akan dituju, tapi Abraham itu percaya kepada Tuhan. Coba tambahkan satu ayat kitab Nabi Nehemia. Nehemia pasal 9. Nehemia pasal 9 ayat 7 dan 8. Nehemia pasal 9 ayat 7 dan 8. Nehemia pasal 9 ayat 7 dan 8. Ya. Bila firman Tuhan, Engkaulah Tuhan, Ya. Allah yang telah memilih Abram Ya. dan membawanya keluar dari Ur Kasdim, Yaitu asal daripada Abraham, keluar dari Ur Kasdim, ya. dan memberikan kepadanya nama Abraham. Lanjutkan. Ke-8, Engkau dapati bahwa hatinya setia, Artinya setia, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia ya. untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Ya, jadi Abraham ini pada saat dinamai masih Abram. Kemudian Abram itu menurut apa katanya Tuhan, dia pergi ke suatu tempat yang ditujukan oleh Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam kitab Kejadian. Ya, ini kisah tentang Abraham atau Abraham. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Ya. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Iya. Yang berikut pertemuan Abram dengan Melkisedek. Iya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, ya. dan para raja yang bersama-sama Iya, dengan jadi dia, banyak raja dikalahkan ya oleh Abram. Lanjutkan. maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawit, yakni lembah raja. Ya. Melkisedek Raja Salem Ya. membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, Ya. diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, Ya. pencipta langit dan bumi. Yang ke-20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ya. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, jadi Abram ini dia mengalahkan raja-raja di sekitar daerah itu. Ya. Bahkan yang terkenal nama rajanya adalah Kedorlaomer, dikalahkan oleh Abram. Ya. Setelah mengalahkan raja-raja dan raja besarnya Kedorlaomer, ya, itu datang namanya Imam Allah yang Maha Tinggi, yaitu Melkisedek. Ya. Melkisedek datang. Dan
Abraham memberikan 1/10 dari jarahan diberikan ya, kepada Melkisedek. Pada saat itu sudah ada imam Allah ya, sebelum pemilihan Lewi sebagai keturunan daripada imam-imam zaman dahulu itu sudah ada imam besar. Ya, itulah Melkisedek. Pada zaman itu sudah ada imam sebelum adanya Imam Harun dari keturunan Lewi. Ya, ini adalah kalau kita belajar tentang histori atau riwayat dari Abraham. Ya. Kemudian Abraham itu mengikat perjanjian dengan Tuhan, atau Allah yang mengikat perjanjian dengan Tuhan dan sebaliknya. Coba kita membaca di dalam Kejadian 17. Kitab Kejadian pasal 17. Ini poin-poin daripada Abraham. Yang pertama tadi adalah mengalami pemanggilan. Yang kedua adalah menang, mengalahkan raja. Dan yang ketiga ini mengenai Abraham adalah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kita membaca kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 5. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 5. Iya. Memberi sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Iya. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Iya, umurnya sudah lanjut 99 tahun, ya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Iya. dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lanjut. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Iya. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, Apa firman-Nya? "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Iya. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Iya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa. Sejumlah besar bangsa. Jadi histori dari riwayat Abraham ini setelah mengikat perjanjian ya dengan Tuhan, dengan Allah, maka Abraham ini ditetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini, Abraham ini bukan hanya bapak orang beriman saja, tetapi dikatakan bapak sejumlah besar bangsa. Artinya lebih luas lagi. Di samping menjadi bapak orang beriman, tetapi juga menjadi bapak bangsa-bangsa. Hampir seluruh bangsa-bangsa mengakui Abraham ini sebagai bapaknya. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang riwayat atau histori daripada Ishak. Abraham, Ishak, nanti Yakub, ya. Histori atau riwayat daripada Ishak, atau kita sebut kelahirannya Ishak ini sebagai kelahiran yang ajaib, ya. Di mana Abraham sudah berusia 99, tapi belum mempunyai anak. Dan Sarah sudah hampir 90 tahun. Ya, nanti dikatakan kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Ya, secara biologis itu tidak mungkin. Sebab dikatakan di dalam ayat firman bahwa Sarah itu sudah lewat usia atau lewat umur. Artinya sudah tidak mungkin untuk bisa menurunkan satu keturunan karena sudah lanjut umur, ya. Bayangkan kalau sudah lanjut usia, ya, sudah tua, maka seorang wanita mustahil bisa memiliki anak karena sudah tidak subur lagi. Dan juga Abraham dikatakan sudah mati pucuk, artinya sudah tidak mampu. Ya, kelahiran Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan itu ajaib. Ya. Jadi Ishak itu anak yang dijanjikan, dikatakan anak perjanjian, karena anak yang dijanjikan oleh Tuhan.
maka disebut anak perjanjian. Kalau tidak dijanjikan, tidak mungkin disebut anak perjanjian. Karena ini janji Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi ini historinya tentang Ishak. Setelah kelahirannya ajaib, dia menjadi pribadi yang taat kepada bapaknya. Dia menurut apa kata bapaknya. Bahkan saat dia disuruh mikul kayu, ya, dibawa ke Gunung Muria, dia tidak banyak tanya, dia nurut saja. Apa kata bapaknya? Dia taat pada bapaknya. Dia tidak membantah, walaupun mungkin mikul kayunya berat, tapi dia tidak sambat. Ya. Dia taat kepada bapak. Itu gambaran dari Ishak. Yang ketiga, kita akan belajar dari riwayat atau histori daripada Yakub. Ya. Yakub ini lahir sebagai anak kembar. Jadi Yakub ini sebagai anak kembar dari keturunan Ishak. Namun kembarnya tidak kembar identik, tapi kembarnya bertolak-tolakan. Artinya berlawanan. Ya. Jadi Yakub adalah anak kembar seperti itu. Ya. Ini adalah kisah atau histori daripada Yakub. Ya. Yakub itu yang kedua. Tadi Yakub itu lahirnya sebagai anak kembar, dia memegang tumit Esau. Yang kedua, Yakub itu diberi julukan Israel. Jadi asal mula Israel itu adalah gelar daripada Yakub. Setelah Yakub bergumul bersama Tuhan di tepi sungai Yabok, dia menang, ya, sampai dari malam sampai pagi dia bergumul. Ya, kalau kita sekarang bergumulnya seperti apa? Ya, bergumulnya di dalam doa penyembahan kita. Dikatakan Yakub itu bergumul bersama Tuhan mulai malam sampai fajar menyingsing, sampai pagi hari dia bergumul. Ya, dan dia dikatakan engkau menang. Dalam pergumulan hidup, kita tahu bahwa setiap manusia itu hidupannya tidak mudah. Banyak menghadapi masalah, ujian, pencobaan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam menjalani pergumulan hidup, kita datang menyembah Tuhan. Kita bergumul bersama Tuhan agar Tuhan memberikan kemenangan. Sebab arti Israel ini, ya, Israel itu adalah pahlawan atau hero atau orang yang menang. Jadi kalau kita dikatakan sebagai orang yang menang, kita mesti bergumul bersama Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita. Coba kita baca saja di dalam kitab Kejadian pasal 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 26 dan sampai 28. Kejadian 32 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai 28. Ya. Bila firman Tuhan, lalu kata orang itu, Iya, apa katanya? biarkanlah aku pergi, Iya. karena fajar telah menyingsing. Karena fajar telah menyingsing. Iya. Sahut Yakub, Apa kata Yakub? aku tidak akan membiarkan engkau pergi, Iya. jika engkau tidak memberkati aku. Iya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Yakub. Iya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, Iya. tetapi Israel. Tetapi Israel, ya, Yakub itu diganti namanya menjadi Israel sampai hari ini. Ya, lanjutkan. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Ya, itu dan bukan manusia. sebenarnya terjemahnya bukan melawan, tapi bersama. Ya, ya, bergumul bersama Allah. Ya, Dan engkau menang. iya. Ya, bersama Allah dan manusia dan engkau menang. Artinya menang di dalam pergumulan hidup. Yakub menang di dalam pergumulan hidup sehingga namanya tidak lagi Yakub, ya, tetapi Israel. Ya, tetapi Israel itu nama yang disematkan kepada pribadi Yakub. Kita telah belajar tentang 3 pribadi.
yang disebutkan tadi sebagai nama Allah Tritunggal secara turun-temurun. Ya, artinya nama itu kekal secara turun-temurun untuk selama-lamanya. Ya, nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah satu kesatuan. Ya. Tentang Abraham, yang pertama tentang Abraham ini kita bisa belajar tentang iman dan pengharapan. Ya, dari pribadi Abraham kita bisa belajar tentang imannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Kemudian kalau tentang Ishak, ya, tadi kan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau tentang Ishak kita bisa belajar tentang ketaatannya. Ishak itu kan taat, ya, taat sama bapaknya. Ya, sampai mau dikorbankan, sampai mau mati dia taat. Ya, ini ketaatan dari seorang anak kepada bapaknya. Ya. Kemudian tentang Yakub kita bisa belajar tentang pergumulan bersama Tuhan atau bersama Roh Kudus. Ya, Yakub ini pribadi yang menang, ya, di dalam pergumulan bersama Tuhan. Ya, dalam kenyataannya sekarang pribadi Yakub itu kita bisa belajar di dalam menghadapi masalah kita selalu bergumul bersama Tuhan. Ya, sampai kita menjadi pribadi yang menang. Itu pribadi Yakub. Ya, kita bisa belajar tentang hidup bergumul bersama Tuhan atau bersama Roh Kudus. Jadi kita telah belajar tentang pribadi daripada Abraham. Ya, Abraham itu belajar dari iman dan pengharapan. Ishak itu belajar tentang ketaatan kepada Bapa, ya, kepada Bapa, ya. Dan juga Yakub kita bisa belajar tentang pergumulan bersama Tuhan atau bersama Roh Kudus. Dan tiga pribadi ini yang disebutkan dalam Perjanjian Lama itulah nama Tuhan. Ya. Nama Allah Tritunggal di dalam Abraham, Ishak dan Yakub. Nah sekarang dalam Perjanjian Baru, kalau Perjanjian Lama itu kan bayangan, ya. Tapi Perjanjian Baru itu wujudnya. Saya pernah berkata kalau di situ ada bayangannya, kalau bayangan itu diikuti maka akan ketemu wujudnya. Ya. Kalau bayangan itu kita ikuti terus, di situ ada bayang kita ikuti terus, maka ketika kita sampai, maka kita ketemu wujudnya. Perjanjian Lama itu bayangan, setelah diikuti akan ketemu wujudnya. Wujudnya dari Allah Tritunggal, ya. Yang pada Perjanjian Lama itu berupa bayangan yang dikatakan sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata setelah diikuti ketemu wujudnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu wujudnya. Nah, di dalam bayangannya dikatakan seperti itu, maka ada bayangan, ada wujud, maka sempurna. Ya, itu. Coba kita baca tentang bagaimana sih Tuhan Yesus. Saya dikatakan dari dulu itu Allah itu Tritunggal, ya, Tritunggal, tiga pribadi, tiga kepribadian, tapi tetap satu. Ya, sekarang kita belajar tentang wujudnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus juga menjadi manusia, dia ada tingkatannya, ya. Tiga dada, dia roh itu yang menghidupkan. Kemudian saya ingat pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, ada seorang yang menombak lambungnya. Dikatakan maka keluarlah air dan darah. Ya, maka keluarlah air dan darah, dan roh yang memberi kesaksian. Dan ketiganya adalah satu. Di dalam tubuh kita ini juga terdiri dari tiga. Ya, karena kita dijadikan ini menurut teladan Allah. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian, aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, artinya apa yang ada di dalam diri manusia itu ada pada diri Allah. Juga ada tiga kesaksian. Kita memiliki roh, ya, karena kita hidup, ada rohnya. Kita memiliki air, ya,
dan juga memiliki darah. Ada tubuh air, ya, tubuh manusia ini kan air, terdiri dari atas air, dan darah itu adalah jiwa. Ada roh, tubuh, jiwa. Jadi itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia kan terdiri dari 3 bagian. Ya, kalau cuma ada air dan darah, ada darah juga jiwanya, ya itu mati karena tidak ada rohnya. Ya, tapi kalau ada rohnya, ada tubuhnya, air itu tubuh, ya, dan darah itu jiwanya, tubuh, jiwa dan roh, maka menjadi makhluk yang hidup, yaitu manusia. Ini kesaksian di bumi, kesaksian di surga tadi juga 3. Sebab itu kalau saya belajar dari seorang yang membaptis, ya, aku baptis engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak itu firman, ya. Yang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kan seperti itu kalau saya melihat baptisan. Ya, itu adalah nama Tuhan Yesus yang sudah dipatenkan dari nama Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ini menjadi kepastian di dalam setiap pribadi kita sebagai pengikut daripada Kristus. Kita tidak percaya kepada Allah yang bikinan manusia, yang tidak ada tetapi diada-adakan, tetapi ini sungguh ada. Ya, dari dahulu, ya, Allah itu menyatakan pribadi di dalam Abraham, Ishak dan Yakub. Dan pada saatnya hari ini, sekarang ini, Tuhan Allah menyatakan di dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan 3 tanda, air, darah, dan roh, 3 saksi. Ya, di surga ada 3 tanda juga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, di bumi, roh, air, dan darah. Kalau ada baptisan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya itu, lanjutkan. Ya itu Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu teringat kepada perkataan dari Bapak Darmaji, ya. Kalau doa kita itu tidak ditutup dengan nama Tuhan Yesus Kristus, itu gak lengkap, ya. Gak lengkap. Ya, itu harus memang. Bahkan dalam ayat Alkitab dikatakan, katakanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Tuhan Yesus Kristus itu garansi. Garansi apa? Keselamatan. Tidak ada nama lain di bumi ini yang diberikan kepada manusia supaya selamat. Ya, jadi garansi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya dan melakukan firman, maka garansi itu menjadi paten, menjadi menetap, menjadi permanen di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita telah belajar tentang Allah Tritunggal dari Perjanjian Lama yang dahulu, dan ternyata Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menuju kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan satu pujian, Tuhan Kau sempurna.